Ini kita membahas tentang arsitektur dan pemodelan aplikasi, melanjutkan pertemuan ke-10 kemarin. Arsitektur aplikasi itu sebuah spesifikasi teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi. Untuk menentukan teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan satu atau lebih dari semua sistem informasi. Diagram aliran data fisik itu lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada, sistem lama. Penekanan dari DFD fisik dalam proses-proses dari sistem yang diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Ini penting sekali karena proses sistem itu yang tahu kan pengguna lama, caranya bagaimana, kemudian siapa penggunanya itu, siapa saja penggunanya itu, kemudian di proses-proses manualnya itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikannya ke dalam aplikasi yang akan dibuat menggunakan bentuk dasar yang sama dengan DFD, yaitu antara lain proses, yaitu bentuk kunci pada semua DFD. DFD fisik itu menggambarkan implementasi fisik dari setiap proses yang telah direncanakan. Contoh misal di sini itu kata kerja tindakan plus frase kata data objek, kemudian implementasi. Aliran data fisik itu menggambarkan hal berikut, yaitu mengimplementasi terencana sebuah input ke atau output dari sebuah proses fisik. Perintah database atau tindakan membuat, membaca, memperbarui, atau menghapus. Kemudian import data atau dari ekspor data ke sistem informasi lain melalui sebuah jaringan. Yang keempat, aliran data antara dua modul atau subroutine di dalam program yang sama. Nah, contohnya itu ada aliran data logis order pesanan dapat dimanipulasikan sebagai form, order font, order HTML, fax order. Maksudnya ini di sini tuh aliran data fisik itu bagaimana nanti si user itu membuat, kemudian membaca, memperbarui atau menghapusnya. Kemudian mau import atau ekspornya itu model seperti apa. Nah, ini penting sekali. Ini ada contohnya logical data flow, di sini ada logical data flow order, dan implementasinya dengan komputer input. Sebelum logical data flow-nya itu Windows 2000. Kemudian GUI-nya itu order form. Ini maksudnya nanti interface-nya seperti apa. Nah, agen eksternal fisik itu agen-agen eksternal yang dikategorikan selama analisis sistem adalah di luar lingkup sistem. Itu digambarkan dengan persegi 4 yang mendefinisikan orang, unit organisasi, sistem lain, atau organisasi lain. Misalnya manajer, akuntansi. Keterangan huruf A kecil di atas adalah tanda dari agen eksternal fisik atau data store itu menggambarkan informasi salah satu dari hal berikut, yaitu database, sebuah tabel pada sebuah database, file komputer, tapi atau media backup dari semua yang penting, beberapa tipe file yang tidak terkomputerisasi seperti kartu nama, lembar-lembar salinan. Contohnya untuk data store ada logical data store-nya, contohnya itu human resource, kemudian implementasinya database, kemudian physical data store-nya menggunakan Oracle. Arsitektur teknologi informasi itu mendefinisikan teknologi yang digunakan oleh satu, lebih, atau semua jaringan informasi. Di sini ada 4 kategori arsitektur teknologi, yaitu jaringan, data, antarmuka, sama proses. Jaringan itu sistem terdivisi, sistem di mana komponen-komponen pada sebuah sistem informasi didistribusikan ke berbagai lokasi pada sebuah jaringan komputer. Sistem tersentralisasi, sebuah komputer pusat multi-user on-prem menghost semua komponen sebuah sistem informasi. Local area network itu sekumpulan komputer klien yang terkoneksi pada jarak yang relatif pada satu atau lebih server. Nah, kalau misalnya berbicara ke jaringan ini, berarti kita berbicara tentang server. Bagaimana kita membuat sebuah server yang nantinya itu aplikasi kita akan diupload ke server dan servernya itu bisa diakses di semua jaringan. Sedangkan arsitektur data itu digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan data, mengarahkan integrasi dan kontrol data. Arsitektur antarmuka itu input, output, dan middleware. Untuk middleware itu perangkat lunak dan utility yang memungkinkan komunikasi antar prosesor yang berbeda-beda pada sebuah sistem. Dan arsitektur proses itu sebuah aplikasi didefinisikan pada konteks bahasa perangkat lunak dan alat-alat yang akan digunakan untuk mengembangkan logika bisnis dan program-program aplikasi pada proses tersebut. Contoh, untuk membuat sebuah website kita menggunakan software PHP admin, MySQL, dan lain-lain. Untuk strategi arsitektur aplikasi untuk desain sistem itu
pada hardware dan software kita tentukan, kemudian proses berlanjutan untuk meninjau arsitektur aplikasi untuk sekarang dan kedepannya, dan sebuah proses untuk menganalisis berbagai kebutuhan yang berasal dari arsitektur aplikasi yang disetujui. Dan strategi arsitektur aplikasi taktis itu kelayakan TI biasanya memasukkan aspek-aspek kelayakan, yaitu kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi. Teknis itu seperti error programnya, kemudian operasional itu apakah sudah sesuai dengan kegunaannya, kemudian ekonomi itu apakah biaya-biaya yang diterapkan itu. Dan kemudian arsitektur aplikasi untuk sebuah sistem informasi itu menggambarkan diagram aliran data fisik. Desain yang dapat diterima akan menghasilkan sebuah sistem yang bekerja, sebuah sistem yang memenuhi persyaratan pengguna, dan sebuah sistem yang mampu menyesuaikan dengan persyaratan perubahan yang terus-menerus. Desain umum biasanya diwarisi dengan sasaran proyek yang didefinisikan pada awal sistem, dan desain yang menganalisis sistem serta kelayakan dari teknologi dan metode yang telah dipilih atau yang diinginkan. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Karena kalau misalkan sistem itu tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan atau beda sekali dengan kebutuhan yang ditulis di awal, itu akan menyebabkan sistem itu tidak dapat digunakan. Saya pernah pengalaman itu di salah satu SMK di Semarang, itu si SMK itu uh, order aplikasi raport, tapi bukan di saya, aplikasi raport itu harganya 50 juta. Dan karena mungkin analisis kebutuhan dari SMK itu kurang komplit, akhirnya dia beli itu jual lepas. Akhirnya apa? Ya diterapkan cuma setahun, setelah itu nggak efisien lagi, nggak efektif, akhirnya ya nggak digunakan, akhirnya mubazir kan. Oke, kemudian selanjutnya itu arsitektur jaringan, sebuah diagram aliran data fisik yang mengalokasikan prosesor dan alat-alat pada sebuah jaringan dan menetapkan konektivitas antara klien dan server. Kemudian distribusi data dan teknologi itu biasanya menggambarkan database-nya menggunakan PRD dan DFD. Sudah paham ya? Kemudian pada saat perang atau mesin itu yang terakhir pada proses desain adalah memfaktorkan semua bagian dari DFD. Fisik yang merepresentasikan proses manual bukan proses. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.